Baik kerabat di Berada sore kali ini tema kita bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin adalah tentang meluruskan niat ibadah. Nah untuk Anda semuanya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di program acara Jamaah Sore. Misalnya ada yang mau tanya-tanya nih tentang niat ibadahnya seperti apa dan bagaimana begitu kan ya. Kan ada nih kadang-kadang Pak maaf kalau sampainya ziarah-ziarah yang sering terjadi. Iya, perlu diluruskan juga nih. Nah ini bagaimana Pak? Kadang-kadang banyak orang yang melakukan niat ziarah itu ada yang bukan niat ziarah jatuhnya malah ingin doanya dikabulkan dan lain sebagainya itu seperti apa dan bagaimana begitu Pak? Jadi begini masalah hukum ziarah ya. Awal-awalnya ketika masih zamannya Rasulullah SAW, para sahabat baru aja masuk Islam, tapi kan mereka artinya belum semua sahabat itu imannya kuat sekental dengan imannya sahabat-sahabat yang udah kuat duluan. Ada juga sahabat yang masih sifatnya itu apa ya, menggunakan tahayul saat itu gitu ya. Pengaruh-pengaruh jahiliyah dan sebagainya itu masih ada. Nah, kemudian Rasul pernah bersabda begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang Anda semuanya, wahai para sahabat, untuk melaksanakan ziarah kubur. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang yang salah di dalam melaksanakan cara ziarah. Nah, ada yang meminta kepada arwah gitu kan, sehingga diluruskan oleh Rasulullah bahwa itu tuh salah kayak gitu tuh. Maka setelah mereka diberikan penjelasan tentang cara-caranya dari mulai awal masuknya sampai dengan tata tertib dan kemudian adab-adab di dalam berziarah sehingga menjadi hukum yang sunnah, maka kalimat berikutnya adalah fazuruha. Dulu saya pernah melarang karena demikian kalian adanya. Nah sekarang kalian sudah imannya udah kuat lah, sekarang fazuruha, maka berziarahlah. Maka ketika umat-umat Islam sekarang banyak juga yang melakukan ziarah, itu tidak disalahkan karena perintah barunya memang sudah ada, fazuruha, berziarahlah. Tapi dalam hal ini juga perlu bimbingan. Nah, kenapa perlu bimbingan? Yaitu untuk meluruskan niat. Kalau misalkan begini, ziarah itu kan kalau tujuan utamanya adalah satu, tazkiratul maut, ya, ingat mati. Jadi orang ketika ziarah melihat makam atau kuburan orang lain itu artinya saya juga nanti akan begini. Nah itu satu itu. Nah terus yang kedua, yang diperbolehkan lagi yaitu apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal dari kalangan umat Islam, baik guru-guru mereka, orang tua mereka, tetangga mereka, teman, atau siapapun yang gak dikenal, selagi itu adalah pemakamannya orang muslim, maka dikhususkanlah mendoakan kebaikan untuk orang muslim yang sudah meninggal, baik yang kenal maupun yang gak kenal. Yang terbaik lagi dalam mendoakan yaitu doa ampunan. Doa ampunan, doa diberikan rahmat, kebaikan, pahala dan lain sebagainya, selamat azab daripada akhiratnya, itu lebih baik. Nah kemudian jika andaikan ada seseorang itu punya hajat dari rumahnya ya, punya hajat tentang urusan hajat dunia lah katakanlah, pengen sukses, pengen bahagia rumah tangga dan sebagainya, tapi jangan lupa melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, kebaikan-kebaikan untuk si mayat dulu. Nah kemudian ketika dia pun berdoa di depan kuburan ya, berdoanya tapi memohonnya bukan kepada kuburannya, orang yang ada dalam kuburan, tapi betul-betul berdoa itu minta kepada Allah. Nah dalam hal ini memohon kepada Allah, mau di masjid, mau di kantor, mau di rumah, mau di depan kuburan, mau di tengah hutan, mau di pinggir kali, itu nggak ada masalah. Namanya memohon langsung kepada Allah. Kalaupun, nah mungkin ada dua cara manusia berdoa. Ada yang langsung minta kepada Allah, ada juga yang melalui tawasul. Nah bagi orang yang mempercayai dengan tawasul, artinya tawasul itu artinya mohon, bukan mohon ya, tangga meniti untuk nyampe kepada Allah itu lewat orang-orang soleh, diawali dengan melalui para nabi, para malaikat, para sahabat, orang-orang soleh. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena diyakini bahwa mereka itulah orang-orang yang lebih daripada kita di dalam kesalehannya, di dalam kemuliaannya, dan itu sah-sah saja. Karena itu didasari dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
wabtaghu ilaihil wasilah. Dan untuk menjadikan kita ini tambah takwa kepada Allah, cari juga wasilah. Apa wasilah itu? Perantara untuk menjadikan kita ini takwa. Dari mana? Ya kita tentu, nah di sini ada juga nih, malam yakun ya'lamu za falyas ali man lam yajid mu'aliman falyarhali. Seseorang yang tidak mengetahui tentang hal-hal kebaikan, maka dia wajib bertanya. Artinya mencari wasilah. Nah, kemudian dan bagi orang yang tidak menemukan pengajar, maka ia wajib mencarinya. Dia mencari kemana? Karena mungkin di sekitar kita sudah bertanya-tanya, kemudian dia ingin menambah lagi keberkahan, maka dia mencarilah makam-makam para orang-orang soleh dengan mendoakan mereka, lalu memohon kepada Allah dengan juga menggunakan wasilah kepada mereka. Nah, ini tidak termasuk kepada perbuatan syirik, Mas Kakak. Bagi orang yang menyakiti dengan wasilah, maka tidak ada unsur syirik di sini, karena tetap tujuan pertama adalah kepada Allah dan memuliakan kepada makhluknya Allah, termasuk orang-orang soleh. Demikian, Mas Kakak. Oke, baik. Pak Ustadz, satu lagi. Beberapa waktu yang lalu kita sempat viral dengan adanya konsep sedekah nih Pak Ustadz. Nah, ketika kita bersedekah tentunya harus ikhlas nih Pak Ustadz. Tapi ada begitu kan ya orang yang ketika mengikuti berbagai macam pengajian dijanjikan kalau kamu sedekah pasti akan seolah-olah memang benar begitu Pak ya. Tapi dengan demikian takutnya memelencengkan daripada niat umat ini ketika umat ini bersedekah adalah mereka ingin mendapatkan ganti yang 700 kali lipat itu, justru malah melencengkan daripada keikhlasannya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya yang diucapkan oleh para mubalik, oleh para ustadz radai, para kiai, bahkan dari nabinya pun adalah itu firman Allah SWT. Ya. Nah, jadi orang-orang yang berinfak, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, itu kama salih habbatin, itu bagaikan orang yang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila, dari satu biji muncul 7 ranting pohon, kemudian wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap satu ranting keluar 100 buah. Artinya nanam satu biji keluar 700 buah. Nah, berarti menanam satu kebaikan sedekah misalkan 1000, maka akan menjadi 700.000. Dan itu janji Allah seperti itu. Janji Allah itu tidak la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah diingkari janjinya Allah. Baik. Nah, tapi kan bukan berarti begini. Siapa orang yang menanam 1000 maka instan langsung akan berbuah menjadi 700.000. Betul. Itu tuh melalui proses. Ya. Prosesnya itu satu dilihat proses keikhlasan, ikhlas apa enggak. Yang kedua prosesnya dia itu menggebu-gebunya seperti apa dalam urusan dunia. Karena mungkin kebanyakan manusia di dalam meraih cita-cita itu lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Betul. Coba kalau begini, ya Allah aku bersedekah karenamu, urusan 700 itu enggak apa-apalah dikasihkan di akhirat nanti. Yeah. Justru itulah yang menjadi keuntungan buat saya. Tapi kebanyakan orang, ya Allah aku mau sedekah nih 1.000 rupiah karena saya punya tujuan target mau bikin rumah jumlahnya 700.000 rupiah misalnya. Nah, demikian. Nah, ini orang kan terlalu tergesa-gesa. Maka di dalam hal ini kenapa banyak orang yang merasa tertipu dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para mubalik? Ini bukan salah mubalik ya. Mohon maaf karena keterangannya benar, tapi orang salah dalam tergesa-gesa di dalam meraih kebaikan, sedangkan dunia mereka yang utamakan dulu. Mereka kurang bersabar bahwasanya sebenarnya balasan yang terbaik itu adalah akhirat. Mana dalilnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian, sekedar meluruskan saja. Jadi kalau misalkan, tapi kecuali jika memang ada oknum ya, yang oknum itu membeberkan dan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang masalah sedekah, tapi ternyata hasilnya juga terlihat misalkan memperkaya diri sehingga orang-orang banyak yang menjadi korban, yaitu bukan salah mubalik tapi salah oknum mubalik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat di para penadatul sore kali ini, demikian kajian kita bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore dengan tema yaitu meluruskan niat ibadah. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore. Anda masih bisa menyimak dan juga mendengar sederetan dan juga serangkaian nasyid-nasyid Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya kerabat hingga menjelang waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan sekitarnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.